Shalom, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Yemima Siringoringo, dan juga rekan saya, yaitu Romiana Hasugian dan Vera Santika Boruginting, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Thomas P.E. Tarigan MPDK, dengan mata kuliah Praktek Teknologi Pendidikan dalam PAK Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Utara. Nah, di sini kita mau sama-sama belajar tentang menjaga lidah dan perkataan. Nah, di sini yang pertama kita mau membahas apakah fungsi lidah itu. Yang pertama yaitu indera pengecap, dan yang kedua itu membantu untuk berkomunikasi. Tanpa lidah, kita tidak bisa berbicara dan mengecap. Jadi, lidah adalah organ yang penting. Selain dari fungsi lidah sebelumnya yang sudah kita bahas, Tuhan menciptakan lidah kita juga untuk poin A, untuk kita bisa memuji Tuhan, dan poin B, untuk bisa berbicara baik kepada sesama. Poin C, untuk dapat memperkatakan hal baik. Nah, mungkinkah lidah kita memperkatakan hal yang tidak baik? Ayo, ada yang tahu? Jawabannya mungkin. Karena itu, kita perlu menjaga lidah dan perkataan kita supaya apa yang kita katakan semuanya tetap baik dan dapat memberkati orang lain. Nah, selanjutnya, kenapa kita perlu menjaga lidah dan perkataan kita? Yang pertama, karena perkataan kita seperti benih, ketika kita ucapkan, kita seperti sedang menabur dan suatu saat akan berbuah dan itu akan kita tuai suatu saat. Jadi, ketika kita memperkatakan perkataan yang kotor, maka kita sedang menanam benih yang kotor dan yang kita tuai yang kotor juga. Amsal 13 ayat 2a berkata, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Jadi kita harus belajar selalu memperkatakan hal yang baik ya. Nah, selanjutnya kenapa kita perlu menjaga lidah dan perkataan kita? Karena perkataan kita menentukan hidup kita. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi, orang yang mau menjaga lidah dan perkataannya adalah orang yang mencintai hidupnya. Selanjutnya, poin yang ketiga, karena Allah memperlakukan kita seperti apa yang kita katakan. Ketika kita mengatakan perkataan kutuk, maka itu akan kembali kepada kita. Jadi kita harus belajar untuk terus berkata hal positif dan perkataan yang memberkati orang lain. Dan poin yang terakhir, karena setiap perkataan yang kita ucapkan akan kita bertanggungjawabkan. Matius 12 ayat 36 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, Alkitab berkata bahwa setiap kata yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan. Jadi, mari belajar memperkatakan hal-hal yang baik ya. Berikut adalah video animasi tentang perkataan. Yuk perhatikan baik-baik untuk kita mengerti tentang menjaga lidah dan perkataan.
Nah, semuanya sudah menonton videonya kan? Jadi dari video ilustrasi tersebut, coba tuliskan di kolom komentar apa sih yang kamu dapat pelajari dari video tersebut. Kalau sudah, jadi demikianlah pembelajaran yang bisa kami berikan. Semoga kita semua bisa menjaga lidah dan perkataan kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Shalom dan God bless you.